Koordinasinya ya selama ini selama 2 hari ke belakang dan dalam pelaksanaan ujian dari kami semuanya lancar, tidak ada kendala yang tidak tadi tidak bisa sampai. Dan juga saya juga mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu semua yang lulus ujian pada hari ini. Semoga dengan sertifikat ini bisa menambah kapasitas Bapak Ibu yang dalam bekerja dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Dan juga saya mengucapkan bagi Bapak Ibu yang belum lulus, mohon jangan berkecil hati, tapi pelajari lagi materi-materinya, dan juga tenang saja Bapak Ibu tetap dapat memajukan ujian ulannya Bapak Ibu secara mandiri. Nanti silakan dicek terus saja di PPSD dan KKP. Bapak Ibu itu sekarang bisa mengikuti secara online ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal mengikuti saja evaluasi atau pelatihan PDJ. Nanti akan pelatihannya secara daring dan juga ujiannya nanti secara daring. Jadi bisa menyingkat waktu ya Bapak Ibu ya. Bisa dimana saja Bapak Ibu mengikutinya. Dan juga diperhatikan nanti untuk ambang batasnya dalam kalau di atas 32 Bapak Ibu dapat mengajukan ujian ulang setelah 10 hari kalender ya sejak hari ini. Walaupun ada yang di bawah nilai 31 itu bisa mengajukan 30 hari kalender. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita telah dengarkan bersama beberapa informasi penting terkait dengan lulusan maupun Bapak Ibu yang belum lulus dengan 2 kategori. Jadi silakan Bapak Ibu dapat lulus. Selanjutnya kita dengarkan bersama arahan dari Kepala BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan, sekaligus menutup secara resmi kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Pak Paswara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bu Desya dari LKPP, tim yang diutus oleh LKPP untuk mendampingi memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti uji kom pada hari ini. Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan PBJ level 1 yang berbahagia. Kayaknya melihat mukanya bahagia semua. Sebelum saya menyampaikan beberapa arahan, ada titipan pesan dari Ibu Kepala Badan karena kebetulan beliau siang hari tadi mendadak dipanggil untuk mengikuti rapat bersama Bapak Sekda, sehingga beliau melimpahkan untuk penutupan kali ini kepada saya. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Ibu Kepala Badan untuk menyampaikan beberapa arahan sekaligus untuk menutup acara pelatihan kita yang sudah kita mulai sejak 22 April sampai dengan kita uji kom pada hari ini. Tidak terasa waktu berlalu, Bapak Ibu sekalian sudah melakukan upaya terbaik yang bisa. Hari ini Bapak Ibu sekalian dari 40 peserta yang mengikuti, yang berhasil lolos atau lulus
dari uji kompetensi dasar level 1 ini ada 16 orang. Kalau kita lihat rata-rata kelulusan kita kali ini 40%. Memang sedikit di bawah dari data nasional ya. Kalau kita lihat data nasional pada saat rakor data terakhir 29 November 2024, rata-rata nasional untuk PPJ level 1 ada di angka 47%. Kita mungkin hampir ke 47% karena saya lihat tadi ada yang 64. Kurang 1. Ada 3 orang atau 4 orang tadi saya lihat. Ini ada Pak Adutai ini termasuk nih. 1, nilainya kurang 1 tuh beliau. Hampir lulus. Ya, sebetulnya ini adalah hasil dari kerja keras kita ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak usah berkecil hati Bapak Ibu sekalian yang belum dinyatakan lulus kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu sekalian punya kesempatan. Saya rasa kayaknya angkanya di atas 30 semua ya, 33 ke atas kayaknya. Artinya Bapak Ibu sekalian masih punya kesempatan 10 hari ke depan untuk mengikuti ujian ulang, uji kompetensi ulang secara mandiri. Caranya tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu sekalian tinggal jangan keluar dari akun yang sudah kemarin sudah diaktifkan atau sudah ada. Rajin-rajinlah dicek. Kalau ada di sana nanti pendaftaran untuk mengikuti uji ulang, silakan diikuti prosesnya. Kalau tadi disampaikan oleh beliau berarti kita semacam nanti ada refresh kembali emosi yang dilakukan yang perlu diikuti. Uji komnya nanti seperti PPK tipe B begitu, pakai Zoom? Iya. Ya, berarti nanti Bapak Ibu sekalian secara mandiri akan mengikuti, tapi pengawasnya tidak Ibu yang datang lagi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silakan berhubungan dengan Pak Yermi dengan Pak Naldi nanti. Bagaimana caranya? Biasanya kalau pengalaman kami harus ada 2 perangkat komputer yang mengawasi Bapak Ibu sekalian dari sisi depan dan sisi belakang. Dua-duanya harus terhubung dengan Zoom. Nanti pengawasnya dari Zoom. Karena kalau kita mau mendatangkan kembali Ibu ke sini, kebetulan kami tidak menyiapkan anggaran untuk uji ulang. Jadi sudah diberikan kesempatan oleh LKPP bisa kita menempuh uji ulang secara mandiri. Nanti tinggal Bapak Ibu sekalian cek-cek saja di akunnya. Apabila ada kesempatan silakan diikuti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang belum berkesempatan kali ini bisa nanti ketika mengikuti Bapak Ibu sekalian bisa lulus dan bisa punya kompetensi dasar dari pengadaan barang dan jasa sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan nanti dalam penugasan sehari-hari. Apabila contohnya Bapak Ibu sekalian dijadikan PPK, berarti Bapak Ibu sekalian perlu mengikuti lagi 1 emosi tipe C contohnya. Dan kalau saya rasa kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti jenjang 2 itu tidak susah lagi karena basisnya ada portofolio. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal mengerjakan saja portofolionya, nanti dikirimkan baru dinilai. Kalau di jenjang 2 itu tingkat kelulusannya biasanya relatif lebih tinggi Bapak Ibu sekalian karena biasanya portofolio itu nilainya cukup tinggi. Kalau di tipe B itu 60% dari portofolio. Kemudian uji CAT seperti yang hari ini Bapak Ibu sekalian tempuh itu hanya 40% komponen. Sehingga peluang untuk Bapak Ibu sekalian untuk lulus jauh lebih besar. Jadi tidak usah berkecil hati, ini adalah kesusahan yang tertunda. Tinggal nanti Bapak Ibu sekalian berproses lagi untuk mengikuti uji ulangnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mewakili Ukaban, saya berterima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu sekalian yang secara serius mengikuti pelatihan ini, sekaligus juga telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus dan masih ada yang tertunda. Tidak ada masalah dengan itu. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah berupaya, kemudian ikhtiar yang dilakukan sudah pada titik yang optimal untuk bisa mengikuti proses pelatihan dan uji kom ini. Adapun hasilnya seperti tadi pagi saya sampaikan, inilah jalan Tuhan untuk kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian perlu berproses kembali, jadi tidak usah berkecil hati. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang sudah lulus
masih ada tantangan ke depan, karena kalau sekarang Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu sekalian tidak cukup hanya dengan kompetensi dasar ini. Jadi Bapak sekalian perlu untuk mengikuti kembali jenjang lanjutan. Kalau nanti ditetapkan sebagai PPK tipe C atau tipe B, Bapak sekalian tetap harus mengikuti kembali MOC-nya. Kebetulan kalau tipe B tahun ini ada, insya Allah bulan Juni ya. Insya Allah bulan Juni. Tetapi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya pengalaman sebagai PPK. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya pengalaman PPK, khususnya kalau tipe B harus punya portofolio terkait dengan pengadaan barang dan jasa dengan tender. Kalau soal pengelolaannya nanti bisa pinjam portofolio untuk kita analisis, tidak masalah. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian saya menyarankan bagi teman-teman 16 yang sudah lulus segera daftar untuk mengikuti MOC tipe C. Kebetulan ini batch 2 sedang jalan. Batch 2 sedang jalan, baru dibuka bulan April tanggal 21 kalau saya tidak salah. Karena kebetulan saya baru menyelesaikan untuk tipe C-nya di batch 1. Bapak Ibu sekalian silakan ikuti batch 2. 3 bulan berlaku Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari April kemarin, Mei, Juni, kayaknya sampai Juli tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang 16 orang lulus, saya sangat menyarankan mengikuti tipe C. Tapi tidak langsung keluar ya, ini sertifikatnya. Atau langsung keluar? 10 hari kerja. Berarti nanti 10 hari ke depan, Bapak Ibu sekalian tolong cek kalau sudah bisa di-download sertifikatnya, segera daftar. Karena pengalaman saya untuk mengikuti MOC tipe C, Bapak Ibu sekalian tidak butuh waktu lama. Saya karena kesibukan, lamanya karena mencari waktu di sela-sela waktu. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian punya banyak waktu, saya rasa 1 minggu saja sudah cukup untuk Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sertifikat kelulusan tipe C, kemudian nanti ikut uji kom CAT lagi kalau sekarang. Kalau yang sudah punya pengalaman sebagai PPK, Bapak Ibu sekalian tinggal nanti portofolionya saja yang ditarik dari sistem PPSE atau mungkin nanti mengirimkan portofolio. Jadi seperti itu modelnya Bapak Ibu sekalian, karena sekarang semua harus punya kompetensi. Tidak cukup hanya dengan pengetahuan, tapi kompetensi berupa skill juga dipentingkan. Itu saja dari saya mewakili Ukaban. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi. Dan teman-teman sekalian, atas semangat dan partisipasinya saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tidak kali ini saja kita bertemu, ada banyak pengembangan kompetensi di PPSDM yang bisa Bapak Ibu sekalian ikuti selain PPJ. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian masuk di LMS Sipijar atau mengunjungi website BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena kita punya kewajiban setiap tahun 20 jam pembelajaran untuk pengembangan kompetensi wajib bagi kita PNS. Itu saja dari saya, atas perlindungan, pertolongan, rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara pelatihan PPJ level 1 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan uji kom PPJ level 1 dengan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat buat kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada suara telah membawakan paham sekitar. Acara selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Mikil Tantangan para Mikil. Sebelum kita pulang, kita berdoa menghadap. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan-Mu pada kami yang kami saat ini. Yang benar saat ini kami yakin ini adalah perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hasil yang kami dapat tentu itu hanya dari Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan agar kami dapat
pakai hasil yang sudah Tuhan berikan untuk kebaikan dan untuk kebaikan masyarakat. Terima kasih Tuhan, berkati narasumber, panitia, dan semua yang terlibat dalam kegiatan kami Tuhan, agar silaturahmi Tuhan ada dalam mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan berkati jalan kami di perjalanan agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing yang salam sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu narasumber yang dari KPP kami berkati, yang tidak akan hamba-Mu di Bekasi di rumah nanti yang selamat. Terima kasih Tuhan. Ini adalah permohonan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Miguel. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi DWJ level 1 di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selesai. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menempuh kembali di tahun depan, kami siap membuka tangan dengan lebar menyambut Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah lulus, kami juga siap menyambut untuk uji kompetensi lanjutan di level 2 TPC dan di TPB untuk level 3.